Jadi ini adalah bahan-bahannya yang saya bagi berdasarkan urutan percampurannya. Oke, tahap yang pertama adalah kita mencampurkan bahan-bahan ke satu. Bisa dilihat di deskripsi. Nah, jadi yang pertama adalah kita pecahkan 2 butir telur ayam. Nah, untuk telur yang pertama kita ambil semuanya, putih dan kuningnya. Tetapi untuk telur yang kedua kita hanya mengambil putihnya saja ya. Oke, ini dia. Kita ambil hanya putihnya saja. Setelah itu kita masukkan gula pasir. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan SP. Ya, hampir seperempat sendok makan SP. Kemudian kita blender sampai dengan bahan-bahan ini menjadi putih kaku. Ya, kita blender kurang lebih 10 menit. Untuk durasi blender ini beda-beda ya, karena kecepatan mixer kan beda-beda. Nah, jadi apabila bentuknya itu sudah putih dan kaku, maka berarti bahan sudah siap untuk tahap yang berikutnya. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah mulai putih dan mengembang. Oke, saya gunakan seperti ini supaya mudah terjangkau semua. Jadi saya miringkan wadahnya. Oke, sudah putih ya. Ini sedikit lagi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap 2. Tahap 2 ini adalah kita mencampurkan seluruh bahan-bahan kedua yang sudah kita siapkan tadi, yaitu tepung terigu, kemudian 2 bungkus susu bubuk. Ya, 2 bungkus susu bubuk. Sebenarnya satu saja sudah cukup, tetapi kalau kita tambahkan 2 nanti rasa susunya akan lebih terasa, bolu susu. Kemudian baking powder 1/4 sendok makan, 1/4 sendok makan. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti akan pahit. Kemudian kita aduk lagi menggunakan mixer supaya bahannya lebih tercampur. Sebenarnya bisa juga pakai tangan, cuma pakai tangan ini agak ribet dan melelahkan. Jadi pakai mixer saja supaya lebih cepat. Nah, ini tidak usah terlalu lama, yang penting kalau bahan-bahannya sudah tercampur berarti bahan-bahannya sudah siap untuk masuk ke tahap 3. Itu dia ya. Oke, kita terus aduk. Nah, yang berikutnya adalah tahap 3, kita campurkan bahan-bahan yang ketiga, yaitu tadi air putih, kemudian minyak goreng, dan susu kental manis. Kemudian diaduk lagi. Diaduk-aduk. Jangan lupa bagian pinggirnya juga harus sering-sering diambil supaya dia tetap ikut teraduk juga. Itu ya, oke. Sepertinya sudah. Kita lihat bahannya sudah ini. Kemudian kita siapkan untuk tahap yang berikutnya adalah memasukkan ke dalam loyang. Oke. Nah, jadi di dalam loyang ini saya mengambil persegi panjang. Jangan lupa kasih mentega ya. Di sini saya menggunakan menteganya banyak-banyak karena saya sedikit trauma kalau kalian ada nonton video saya sebelumnya di mana saya memasak bolu pandan itu kan saya lupa mengoleskan mentega. Alhasil rasa kuenya enak tetapi bentuknya tidak indah karena lengket dan susah dikeluarkan. Nah, jadi di sini saya ingin menggunakan banyak mentega supaya tidak akan terjadi lagi kesalahan itu. Nah, kemudian kita masukkan setengah bahan saja.
Kenapa setengah bahan? Karena nanti saya ingin membuat lapisan keju di tengahnya. Jadi kita cukup menggunakan setengah bahan saja. Kemudian kita panggang, jangan lupa dihentak-hentakan dan kukus bahan ini selama 10 menit. Kemudian kukusannya jangan lupa dikasih penutup serbet ya, supaya airnya tidak turun ke adonan. Nah, kemudian ini yang sudah saya kukus selama 10 menit, dia sudah mengeras di bagian atasnya. Di sini saya akan memarut-marut keju. Oke, tutup permukaan kue ini dengan keju, ratakan. Kemudian lapis lagi keju ini dengan adonan sisa tadi. Oke, lapis sampai semua permukaan yang ada kejunya ini tertutup dengan rata ya. Oke, terus kita lakukan. Kita ratakan, jangan lupa diratakan. Lebih bagus ini menggunakan timbangan supaya sama. Di sini saya hanya mengira-ngira saja, tidak masalah sih itu ya. Oke, setelah semuanya sudah kita masukkan, kita ratakan. Nah, ini dia. Tutup bagian yang bolong-bolong itu. Ya, tutup permukaan yang bolong supaya tidak ada lubang-lubangnya nanti ya. Itu dia. Oke, sudah. Sekarang saatnya kita mengukus lagi selama 10 menit. Nah, ini dia yang sudah saya kukus selama 10 menit. Sudah masak ya. Wow, sangat lembut sekali. Oke. Di sini saya menggunakan alas ini dan kita lihat apakah lengket atau tidak. Jangan sampai terulang lagi peristiwa bolu pandan. Oke, kita hentak-hentakan sampai dia keluar. Pukul bagian atasnya, dok. Seperti itu. Jangan lupa berdoa. Ya, ternyata bagus hasilnya ya, dan tidak lengket. Oke, ini adalah bolu pandan yang sudah kita buat dengan bahan yang sangat sederhana. Nah, di sini saya mengoleskan bagian atasnya dengan mentega karena saya tidak mempunyai whipped cream. Lebih bagus kalau teman-teman ada whipped cream. Ini ya, jadi saya menggunakan mentega saja, tidak apa-apa, Blue Band. Kemudian atasnya ini saya tutupi dengan parutan keju. Oke. Dengan parutan keju, lakukan terus sampai dengan semua bagian atasnya tertutup ya, dan diratakan. Nah, demikianlah resep bolu susu. Semoga bisa berguna bagi kalian semua, dan selamat mencoba dan selamat bereksperimen. Oke, siap dinikmati. Ini dia bolu susu.